Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin jamaah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari yang berbahagia ini. Kita sudah berada di awal-awal dari bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa memakmurkan bulan-bulan istimewa seperti saat ini dan 2 bulan juga 2 bulan ke depan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan untuk kita bisa memakmurkannya dengan sebaik-baik amal. Baik para jamaah, bagi seorang muslim, hari demi hari seharusnya kita selalu mengevaluasi perbekalan kita sebelum kita mati. Karena yang di depan kita itu bukan dunia. Yang di depan kita itu adalah kematian, kehidupan akhirat. Itu yang sejatinya harus menjadi perhatian kita bersama. Maka perbekalan itu mesti dievaluasi sebelum nanti kita mati. Dan Allah sudah menegaskan bahwa bekal terbaik untuk menghadapi kematian, menghadapi kehidupan akhirat, itu adalah taqwallah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian adalah takwa. Takwa yang diperintahkan Allah adalah takwa yang sesungguh-sungguhnya, atau yang disebut dengan haqqa tuqatih. Ayatnya sering kita dengar. Ya, kalau ada pengajian, maka di khutbatul hajat ayat ini sering dibaca. Kalau kita dengarkan khutbah Jumat, ayat ini juga biasanya dibaca oleh para khatib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Karena itu bekal yang terbaik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali engkau meninggal dunia, engkau mati kecuali dalam keadaan berislam. Nah, hadirin jamaah dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan haqqa tuqatih? Yang dimaksud dengan takwa sebenar-benarnya takwa
itu dijelaskan di dalam athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, haqqa tuqatih itu an yuta'a fala yu'sa. Allah itu ditaati, tidak boleh dimaksiati. Wa ayyudhkara fala yunsa. Dan Allah itu wa ayyushkara fala yukfar. Allah itu disyukuri, tidak boleh dikufuri. Wa ayyudhkara fala yunsa. Dan Allah itu diingat. Senantiasa kita berzikir kepadanya dan tidak boleh dilupakan. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, hakikat daripada ketakwaan, takwa yang sebenar-benarnya takwa itu taat kepada Allah, syukur kepada Allah, dan zikir kepada Allah. Kemudian meninggalkan apa yang menjadi kebalikannya. Kebalikan taat itu maksiat, maka maksiat ditinggalkan. Kemudian kebalikan dari syukur adalah kufur, kufur ditinggalkan. Kemudian kebalikan daripada zikir adalah orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah haqqa tuqatih. Taat jangan maksiat, syukur jangan kufur nikmat, berzikir jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berarti 3 poin ini 3 poin yang penting dalam kehidupan kita. Nah, salah satu di antaranya adalah zikrullah. Salah satu di antaranya adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu juga bagian penting dari ketakwaan. Artinya orang yang takwa dengan sebenar-benarnya takwa, pasti dia itu ahli zikir. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam sekian banyak ayat, di antaranya di surat Al-Ahzab ayat 41-42, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman supaya zikir dengan zikir yang banyak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dzikran katsira. Jadi zikir yang diperintahkan itu bukan zikir yang sedikit, tapi zikir yang diperintahkan itu adalah zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Maka hadirin jamaah dirahmati Allah, siapa yang ingin mewujudkan ketakwaan di dalam jiwa dan raganya, di dalam hidup dan kehidupannya, maka jadilah dia ahli zikir yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya. Dan siapa yang kemudian keadaannya seperti itu, pasti dia orang yang paling tumakninah hidupnya. Apapun situasi kondisinya, mau BBM naik, mau aftur naik, begitu ya, mau katanya ada krisis, barakallahu fikum, dia akan menjadi orang yang selalu tumakninah jiwa dan raganya. Karena sejatinya dunia itu apapun hambatan rintangannya, sejatinya tidak membahayakan. Yang bahaya itu kalau kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan lepas iman kita, dalam keadaan copot Islam kita. Dan yang paling dekat dengan kita itu sejatinya kematian. Nah, maka ahli zikir pasti orang-orang yang tumakninah hidupnya. Bagaimana kemudian tidak tumakninah? Dia yakin dan dia sering menyebut mengingat Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, Allah yang maha memberikan manfaat, menolak madarat. Maka Allah tegaskan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, hati mereka menjadi tumakninah dengan berzikir kepada Allah.
orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan zikrullah. Disebutkan iman dulu karena zikirnya mereka itu didasari oleh iman. Maka menghasilkan tumakninah. Kemudian Allah tegaskan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan ketenangan hidup itu dambaan setiap manusia. Kan begitu. Ada orang Pak mati-matian ngejar dunia. Kira-kira kalau ditanya tujuannya apa? Pasti ke situ tujuan. Saya pengen hidup tenang. Punya bekal di masa tua, punya bekal di masa pensiun. Anak-anak bisa tenang mereka menjalani pendidikan sekolah. Mereka bisa dibiayai sehingga nanti menjadi dewasa, mandiri. Kan begitu. Semua mencari ketenangan. Cuman jalurnya beda-beda, wasilahnya, jalannya beda-beda. Ada yang katanya ketenangan itu di harta sehingga mati-matian dia kejar harta. Ada yang katanya ketenangan saya di pangkat jabatan, ya, sehingga dia mati-matian ngejar supaya dapat kursi, ya. Ternyata kursi sudah didapatkan, belum tentu tenang. Orang tuh punya kursi itu fitnah Pak. Termasuk kursinya Pak Ustadz. Ya. Itu fitnah. Ujian para jamaah. Ya. Kursi jabatan, pangkat, kedudukan, itu fitnah. Belum tentu membuat orang itu tenang hidupnya. Apalagi dia jauh dari Allah, jauh dari tuntunan Rasulullah. Kepentingannya hanya dunia dan dunia. Waliyadzubillah. Nah, kita bersyukur jadi muslim, jadi mukmin. Fa inna khairal haji haji Muhammad. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi Muhammad. Kita dibimbing bagaimana mencari ketenangan hidup yang sesungguhnya, bukan ketenangan yang dipermainkan oleh syaitan seolah-olah itu ketenangan, sejatinya bukan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah sudah menegaskan ketenangan hati itu hanya didapatkan dengan zikrullah. Senantiasa jiwa raga kita itu mengingat, teringat, terikat dan terkait dengan Allah Azza wa Jalla dalam setiap saat kehidupan kita. Orang yang kemudian mampu mewujudkan ini juga akan dapat banyak sekali fadilah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Suatu ketika di riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kasurat alayya. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi." Faqala, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam itu sudah banyak pada kami." Artinya amalia syariat, ibadah yang mungkin dikerjakan sudah banyak pada kami. Maka kemudian orang ini meminta kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, "Tolong beritahukanlah kepada kami sesuatu yang kami atasyabbatsu bihi, bisa berpegang teguh dengannya." Artinya ini yang ditanyakan ini adalah amaliyah yang paling bermanfaat untuk lahir batinnya, untuk dunia, agama, sampai kehidupan akhiratnya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi ta'ala." Hendaknya lidahmu senantiasa basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya lisanmu, lidahmu ini senantiasa basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah kita basah enggak Pak? Alhamdulillah, tiap hari juga basah. Cuman basahnya pakai makanan, pakai minuman, begitu kan? Bukan pakai zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, petunjuk Nabi, basahi lidahmu itu,
Ya hendaknya lidahmu itu senantiasa basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli zikir seperti ini para jamaah, mereka akan menjadi orang-orang yang terdepan. Mereka akan jauh meninggalkan orang-orang yang tidak seperti mereka. Dan itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, sabaqal mufarridun. Sabaqal mufarridun. Al-mufarridun telah mendahului. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Wamal mufarriduna ya Rasulullah?" Siapakah itu al-mufarridun wahai Rasulullah? Maka kemudian Nabi menjawab, "Adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat." Al-mufarridun orang-orang yang terdepan, melesat jauh ke depan, meninggalkan banyak orang-orang di belakangnya. Kata Nabi, mereka itu adalah adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Laki-laki ataupun perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Ahli zikir itu melesat para jamaah yang dirahmati Allah. Meninggalkan jauh dari keumuman manusia, bahkan dari keumuman kaum muslimin. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jiwa raga kita itu harusnya tergiur, tertarik untuk menjadi ahli zikir yang sesungguhnya. Ya, zikir itu kan bisa dengan hati, bisa dengan lisan, ya. Kemudian bisa dengan anggota badan. Jadi kalau dibahas ini pembahasan zikir ini pembahasan yang sangat luar biasa. Para jamaah yang dirahmati Allah. Namun inti dari zikrullah itu ya amaliyah qalbiyah. Amalul qalbi. Dia adalah amalan hati. Artinya kalau hati seseorang itu ingat kepada Allah, yang ingatnya itu kemudian nambah imannya, tergerak dia untuk melakukan yang baik, atau setidaknya dia dengan mengingat Allah itu tercegah, terhalangi dari berbuat sesuatu yang buruk, yang dimurkai Allah, maka itu sejatinya sudah dikatakan orang ini orang yang berzikir. Walaupun kemudian ketika semuanya digabungkan, dia zikir dengan lisannya, zikir dengan anggota badannya, kemudian sangat klik dengan zikir hatinya, maka ini tentu yang paling ideal. Para jamaah, zikir lisan kita bisa kurang sempurna kalau kemudian hati kita enggak ingat Allah. Ada enggak Pak orang zikir tapi hatinya enggak ingat Allah? Mungkin ada. Maka yang paling mendasar itu adalah zikir hatinya. Dan Masya Allah para jamaah, ini fadilah zikir ini enggak main-main. Besar sekali fadilahnya. Ya, di dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi juga terdapat di Sunan Ibnu Majah, diterima dari jalan sahabat yang mulia Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang terbaik? Bi khairi a'malikum, amalan yang terbaik. Tidak hanya itu, wa azkaha, amalan yang paling suci di sisi Rabbmu. Tidak berhenti di situ. Wa arfa'iha fi darajatikum, amalan yang paling mengangkat derajat kalian. Wa khairun lakum min infaqidz zahab wal warik, dan amalan yang lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Kemudian wa khairun lakum min antalqau aduwakum, amalan yang lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian. Lantas fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, lantas kalian memenggal leher musuh atau mereka musuh kalian memenggal lehermu. Maksudnya ini amalan jihad, berperang melawan orang-orang kafir. Mau enggak kalian aku tunjukkan kepada amal istimewa tadi?
yang sekian banyak tadi keistimewaannya. Amal terbaik, amal yang paling suci di sisi Allah, kemudian amal yang paling mengangkat derajat kita, kemudian amal yang lebih baik dari menginfakkan emas dan perak, amal yang lebih baik daripada kita berjumpa dengan musuh kita, imma kita yang membunuh mereka atau mereka membunuh kita. 5 fadilah di sini. 5 fadilah dari zikrullah. Maka ketika mendapatkan pertanyaan dari Nabi ini, para sahabat jelas mereka sangat antusias. Iya, kami ingin tahu apa itu ya Rasulullah. Maka kemudian dijawab oleh Nabi, zikrullahi ta'ala. Itu adalah zikir kepada Allah. Jadi luar biasa Pak, fadilahnya ini. Ada yang pernah infak emas Pak? Mungkin ada, tapi jarang orang infak emas. Ada jamaah pernah nitipkan infak emas juga lumayan besar. Gitu ya. Tapi jarang orang infak emas, infak perak. Barakallahu fikum. Nah, ternyata ada yang lebih baik dari itu, zikir. Lebih baik, lebih suci, lebih baik daripada infak emas dan perak, lebih mengangkat derajat, ya, dan lebih baik daripada kita berjumpa dengan musuh kita. Nah, ini kan fadilah yang luar biasa. Maka pantas ahli zikir itu nanti menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi pada hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 golongan kan. Salah satu di antaranya warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, dan seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah di saat sendirian kemudian berlinanglah air matanya. Di sini sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, itu sebagian kecil dari informasi yang disampaikan oleh Allah dan berita yang disampaikan oleh Nabi untuk kemudian memotivasi kita supaya kita berusaha menjadi ahli zikir. Dan Nabi itu ketika mengajarkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, tidak sekedar disampaikan, tidak sekedar diajarkan, tapi beliau menjadi orang yang utama dan orang yang paling terdepan di dalam keteladanan. Dan itu dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, orang terdekatnya Nabi yang sangat-sangat mengerti keseharian Nabi. Ibunda Aisyah menyampaikan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Insyaallah. Jadi tidak ada satupun situasi, kondisi yang Nabi itu tidak pernah Nabi itu lepas dari zikir kepada Allah. Tidak ada. Semua keadaan Nabi, ya, beliau selalu mengisinya dengan zikrullah. Dekat dengan Allah dengan zikirnya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita sebagai muslim, ya, mesti ada upaya untuk memiliki jatah besar dalam amalan yang mulia ini. Kita berupaya bagaimana kita memiliki jatah yang besar di dalam amalan yang istimewa ini. Oleh karenanya para ulama kita banyak sekali menulis kitab-kitab khusus berkaitan dengan zikir. Kita mengenal Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Beliau punya kitab namanya Al-Adhkar. Begitu ya. Kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Wabilus Sayyib, ya. Dan banyak sekali para ulama dari zaman ke zaman, ya, mereka kemudian tidak melewatkan pembahasan ini, dan mereka juga memotivasi kita untuk punya peran besar, ya, punya saham yang besar, pahala yang besar dari amalan yang mulia ini. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah taala jika ada jadwal saya, insyaallah kita akan sedikit demi sedikit mempelajari tentang zikir ini.
zikir ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita, menjadi motor penggerak untuk kita semangat berusaha menjadi ahli zikir sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu itu ya didahulukan daripada ucapan dan perbuatan. Berilmu dahulu sebelum berucap dan berbuat. Begitu ya. Maka tentu orang yang mengamalkan satu amalan dengan dasar ilmu akan berbeda bobotnya, kualitasnya dengan orang yang sekedar mengamalkan saja. Beda tidak, Pak? Beda. Orang yang punya ilmu tentu ketika beramal sederhana mungkin amalnya, tapi dia punya kualitas. Kenapa? Karena berbobot. Apa yang membuat amalnya itu berkualitas? Ilmu yang ada pada dirinya. Sama kan dunia itu begitu juga. Urusan dunia. Orang yang punya kualitas dengan yang tidak kan beda. Begitu Pak ya? Orang yang punya kualitas dengan yang tidak itu berbeda. Ada orang yang kerjanya mungkin mengandalkan tenaga dan otot saja, gitu ya. Ada orang yang kerjanya mengandalkan ilmunya, gitu kan? Maka tentu yang didapatkan dari dunia berbeda. Tentu bukan untuk membeda-bedakan apa yang didapatkan manusia di dunia ini, masing-masing dengan kapasitasnya. Tapi ini untuk pelajaran. Kalau urusan dunia saja, antara orang yang berkualitas dengan yang tidak itu beda, kan begitu. Dan kita tentu senang dengan yang berkualitas, kan begitu. Bapak kalau mau rehab rumah, cari tukang sembarangan atau selektif? Gimana Pak? Pasti selektif kan? Oh jangan pakai tukang itu tuh tidak amanah. Bayarnya saja mahal, kerjaannya berantakan. Gak mau ambil resiko. Itu untuk urusan dunia. Maka bagaimana lagi untuk urusan kebaikan agama, untuk urusan kebaikan akhirat kita. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bagi seorang muslim beramal ibadah itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban rutinitas belaka tanpa makna. Tapi lebih dari itu dia betul-betul menjaga kualitasnya. Ya, sehingga tentu ada harapan besar untuk mendapatkan limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan mulai dari membahas tentang kalimat tahmid. Kalimat tahmid. Berapa menit lagi, Pak? Bapak 26 ya? 12 menit lagi. Baik para jamaah, kalimat tahmid ini kalimat yang mudah ya. Kalimat yang ringan di lisan kita. Namun pertanyaannya, seberapa dalam kita memahami tentang kalimat ini sehingga saat nanti kita mengamalkannya betul-betul kita mengamalkannya dengan kualitas, dengan pijakan ilmu. Ya. Karena semua orang saya kira ngucapin kalimat ini. Ya jangankan kita muslim Pak, gitu ya. Walaupun nanti kadarnya beda-beda. Ada yang memang senang ya berzikir dengan kalimat ini. Ada yang seingatnya saja. Dia hanya zikir kalimat ini setelah sholat saja di wiridan. Itu pun kalau sempat. Ya sebagian orang saking sibuknya, ya imam salam dia langsung gajleng keluar. Begitu kan? Lupa zikir. Setiap muslim mungkin mengucapkan kalimat ini dengan kadarnya masing-masing. Tapi mereka yang kemudian mengucapkan kalimat ini, mengamalkan kalimat ini dengan pijakan ilmu tentu punya kualitas yang berbeda. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sekedar mengucapkan semua juga bisa. Makanya ya ada orang-orang di luar Islam saja bisa Pak mengucapkan kalimat-kalimat gini nih. Kadang kan refleks. Mungkin kalau Bapak punya teman orang Nasrani, kadang refleks mereka gitu. Nanti kita ketemuan ya jam sekian, insya Allah. Baru dia ingat, astagfirullah, saya kan Kristen. Itu dua kalimat sudah diucapkan. Ya, insya Allah, gitu ya. Saya kan Kristen, astagfirullah. Gitu.
Mereka fasih, ngucapin salam fasih, Pak. Mohon maaf, kadang lebih fasih dari muslim. Jadi kan ada muslim itu ngucapin salam saja nggak benar gitu. Assalamualaikum. Gitu. Mikum. Apa itu, Pak? Ada orang di luar kita lebih fasih, vokalnya jelas. Assalamualaikum. Gitu kan? Itu orang kita. Assalamualaikum. Mulikum. Ya. Ada yang mikum. Ya. Atau kedengaran kumnya saja. Kum. Tapi para jamaah. Nah, emang orang kita ini senang nyingkat-nyingkat, Pak ya. Saya di satu kalangan teman-teman di satu komunitas di Jawa Barat ini. Itu kalau ketemu orang-orang di situ nyapanya itu tum. Kirain saya itu orang itu namanya apa gitu yang belakangnya tum. Ya. Tapi para jamaah. Dan ternyata itu diucapkan oleh banyak orang. Tum, kemana tum? Ternyata itu singkatan dari antum. Antum kemana? Tapi disingkat jadi tum. Sampai ada teman kita yang tiap nyebut temannya pakai kalimat tum. Akhirnya kita nyebut dia si antum, si tum. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Itu orang kita ya. Ya sebagiannya harus diperbaiki memang. Gitu ya. Menyingkat-nyingkat sesuatu itu ada yang boleh-boleh saja, ada yang tidak. Kan begitu. Nah kadang ya kesenangan orang kita nyingkat-nyingkat sesuatu itu pada sesuatu yang tidak baik. Gitu kan. Ada orang nikah cuma 2 bulan, singkat banget gitu. Sampai ke urusan nikah singkat. Gitu kan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kita akan bahas ini. Tapi sepertinya waktunya enggak cukup. Mungkin kesempatan berikutnya aja Pak ya. Nanti kita akan pelajari makna dari kalimat tahmid. Kalimat alhamdulillah itu maknanya apa? Begitu ya. Terus kenapa Allah itu dipuji? Gitu kan. Nah ini nanti kita bahas. Kenapa Allah itu dipuji oleh manusia dan kita diperintah untuk memujinya, bertahmid kepadanya. Nanti kita juga akan membahas fadilah-fadilah kalimat ini ketika diucapkan oleh seorang muslim dengan dasar keimanannya. Terus apa efek daripada kalimat ini bagi jiwa dan raga kita, bagi kebaikan dunia dan juga akhirat kita. Ini poin-poin yang insyaallah ta'ala nanti akan kita bahas biidnillahi ta'ala. Baik para jamaah, karena waktunya singkat, kita cukupkan saja dulu sampai di sini. Apa yang disampaikan barusan itu sekedar muqaddimahnya dulu saja. Bagaimana kita bisa termotivasi untuk selalu berusaha menjadi ahli zikir. Dan ini saya bahas para jamaah karena menyesuaikan juga dengan keadaan jamaah di sini. Ya sepertinya 50% lebihnya ya sudah pada sepuh kan begitu Pak ya? Betul Pak? Atau enggak ada yang merasa sepuh? Senior gitu ya, bukan sepuh, senior. Gitu. Baik para jamaah. Nah, nasihatnya para ulama, salah satu amalan yang harus diperbanyak oleh orang-orang yang di usia, lanjut usia, itu adalah zikrullah. Kenapa? Nyaris tidak pakai tenaga. Jadi orang-orang yang sudah sepuh banget dengan fisik yang paling minimal sekalipun pasti bisa mengamalkan amalan ini. Orang yang sakit bisa mengamalkan amalan ini. Apalagi orang sehatnya. Orang yang sudah sepuh senior pasti bisa mengamalkan amalan ini. Apalagi yang masih mudanya. Orang miskin, mereka bisa mengamalkan amalan ini. Apalagi orang kayanya. Itu nasihat para ulama, amalan di masa tua. Bukan berarti anak muda tidak. Ya. Tapi yang dimaksud ada prioritas tertentu yang mesti kita dalami sesuai dengan perjalanan kehidupan kita ini. Nah, salah satu di antara nasihat para ulama untuk orang-orang yang lanjut usia, ya, bersungguh-sungguhlah kemudian ya di dalam zikrullah. Karena itu amalan yang
min akhaffil ibadat wa aisariha. Zikrullah itu seringan-ringannya ibadah, semudah-mudahnya ibadah. Karena nyaris tidak pakai tenaga, nyaris tidak pakai modal, nyaris tidak terbatas ruang lingkup. Bapak sholat ada waktu, sholat itu terbatas waktu. Puasa ada batasan waktu. Tapi zikir ini nggak ada. Kapanpun, dimanapun. Bapak sedang bekerja, sibuk dengan pekerjaan. Di jalankah, di rumahkah, di darat kita, di laut, di udara kita. Ini amalan yang selalu bisa menyertai kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Hanya dua keadaan saja lisan kita ini terhalang untuk zikir. Saat kita buang hajat, saat kita berada di toilet, tempat buang najis, kemudian saat kita berhubungan badan dengan istri. Di situ lisan kita terhalang. Di selain itu, ya, lisan kita bisa berzikir dengan sebanyak-banyaknya zikir. Kalau hati tidak terikat waktu dan tempat. Hati itu dimanapun harus ingat sama Allah. Begitu ya. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. InsyaAllah nanti kita bahas kalimat tahmid ini di kesempatan berikutnya. Biidnillahi ta'ala. Barakallahu fikum.